minta teman-teman untuk mengerjakan aktivitas E-nya, iya apa enggak? Iya, Bu. Ya, oke. Ada yang sudah selesai juga untuk aktivitas E-nya? Belum. Belum. Oke, kalau belum, saya mau bahas dulu untuk yang aktivitas A ya. Untuk yang aktivitas A, ini kalau tidak salah gitu ya, kalau nggak salah keliru, ini ada di halaman 80, 70 ya, malah 60. Ada di halaman 70 ya, ada di halaman 70. Silahkan dibuka bukunya, ada sekitar 36 transaksi gitu ya. Ada sekitar 36 transaksi pembelian bahan baku kaos dan pembelian bahan baku kain gitu ya. Transaksi pembelian bahan baku kaos dan bahan baku kain ini dibeli secara kredit ya, dibeli secara kredit sesuai dengan informasi kebijakan perusahaan, ya kan? Sesuai dengan informasi kebijakan perusahaan, di mana dari 36 transaksi yang ada pada transaksi A, ini ada 4 transaksi retur, ya, ada 4 transaksi retur. Nah, ada 4 transaksi retur yang nantinya untuk transaksi retur ini akan kita jurnal di jurnal umum. Sisanya akan kita jurnal di jurnal pembelian. Worksheet untuk jurnal pembelian itu ada di halaman 193 ya. Seperti yang sudah kalian kerjakan ya kan, ada di halaman 193. Silahkan untuk ditulis gitu ya. Misalnya bukti transaksi faktur nomor 1 bisa kalian tulis sebagai dokumen pertama sampai dengan 36 dokumen untuk mempermudah pengerjaan, ya kan? Saya tulis gitu ya. Saya tulis. Saya bahas misalnya transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ini adalah transaksi pembelian. Pembelian secara kredit kita catat di jurnal pembelian. Tanggalnya 1 Desember 2014. Keterangannya bisa dikasih keterangan misalnya pembelian kain dari PT ABC gitu ya, atau dalam kurung gitu ya, PT ABC. Nomor faktur dan tanggal jatuh temponya silahkan diisi sesuai dengan fakturnya. Debitnya, misalnya itu adalah pembelian kaos, silahkan isikan pembelian kaos. Kalau itu pembelian kain, silahkan isikan pembelian kain. Dengan PPN masukan, karena kita melakukan pembelian, dan kreditnya adalah hutang dagang. Transaksi pertama berarti pembelian kain dari PT ABC dengan nomor faktur 01 FP kain tahun 2014, kemudian tanggal jatuh temponya 10 Desember 2014, debitnya adalah persediaan kain sebesar 50 juta. Dan PPN masukannya 5 juta, hutang dagangnya adalah 55 juta. Itu adalah contoh untuk mengerjakan transaksinya. Kemudian untuk transaksi yang kedua itu ada salah tipu gitu ya, kesalahan penulisan. Harusnya adalah pembelian kaos. Ini bisa kita identifikasi dari harganya. Harganya untuk kain rata-rata adalah Rp400.000. Sedangkan untuk kaos harganya rata-rata adalah Rp200.000. Berkisar di antara itu. Mengerjakan aktivitas A ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari aktivitas E-nya, aktivitas penggunaannya. Oke. Nah, kemudian transaksi yang ketiga sama, dia adalah pembelian kain gitu ya. Transaksi keempat, pembelian kaos.
Kemudian transaksi yang kelima dan transaksi yang keenam. 5 dan 6 tertanggal 3 Desember ya, itu adalah retur pembelian. Nah, kalau pembelian yang 4 transaksi sebelumnya kita catat di jurnal pembelian dan di kartu mutasi persediaan, yang ini kita catat di jurnal umum dan kita keluarkan dari kartu mutasi persediaan. Masih ingat kalau tidak salah, PT Tiga Bersaudara ini menggunakan metode pencatatan persediaan FIFO alias first in, first out. Ya, jadi nanti ketika mengerjakan kartu mutasi persediaan, harap diperhatikan metodenya. Metodenya menggunakan first in, first out. Kemudian, transaksi yang nomor 7, transaksi nomor 8, transaksi nomor 9, sampai dengan transaksi nomor 10, tertanggal 6 Desember, itu juga transaksi yang kita catat di jurnal pembelian. Sama tadi, hanya debitnya persediaan kaos atau persediaan kain, kemudian ada PPN masukannya, kemudian kreditnya adalah hutang dagang. Untuk jurnal pembelian ini cukup mudah. Nomor 11 tertanggal 7 Desember ya di halaman 75 ini retur pembelian kain. Berarti perlakuannya sama. Kita keluarkan dari kartu mutasi persediaan dan kita catat pada jurnal umum. Yang 12 juga sama, retur juga berarti dicatat di jurnal umum dan kita keluarkan dari kartu mutasi persediaan. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai dengan kalau tidak salah halaman berapa ya ini? Banyak. Sampai transaksi yang terakhir. Ya, sampai dengan transaksi yang terakhir itu dia sama. Hanya ininya saja yang berbeda. Persediaannya saja yang berbeda. Dia persediaan kaos atau dia persediaan kain. Yang sudah mengerjakan jurnal pembelian, ya, yang sudah mengerjakan jurnal pembelian, transaksi dari pembelian, gitu ya. Untuk pembelian kain total di persediaan kain ada 837.500.000 rupiah. Saya ulang, 837.500.000 rupiah. Kemudian untuk yang kain gitu ya, untuk yang yang kaos itu ada 209.100.000 rupiah. Kemudian untuk PPN-nya ada 104.660.000 rupiah. Total hutang dagangnya ada 1.151.260.000 rupiah. Yang sudah mengerjakan jurnal pembeliannya. Oke, silahkan yang sama dengan saya hasil pekerjaannya angkat tangannya. Berikan emotikon ya, untuk mempermudah berikan emotikonnya. Oke, ada sekitar 15
anak, 20 anak ya, 20 anak. Sisanya masih 21. Masih ada beberapa yang hasilnya belum sama, gitu ya, yang hasilnya belum sama. Nah, nanti silahkan untuk dikoreksi ulang, ada nggak transaksi yang terselip? Nah, ada nggak transaksi yang terselip ya? Ada nggak transaksi yang terselip? Ada nggak yang keliru? Nah, yang sudah sama, saya berikan ucapan selamat, gitu ya. 1 jurnal sudah betul. Berikutnya yang harus dikerjakan adalah kartu mutasi persediaan, transaksi E-nya. Nah, di situ ada 3 tanggal transaksi penggunaan bahan baku. Nah, di sini teman-teman tidak bisa mengerjakan tidak menggunakan perpetual, ya, bukan menggunakan periodik, tapi perpetual. Jadi ketika barang masuk, ketika barang keluar itu dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian dia menggunakan sistem pencatatan metode persediaan yaitu FIFO, first in, first out. Nah, teman-teman harus cermati tanggalnya. Kalau nggak salah itu tanggal 9, tanggal 19, dan tanggal 27. Berarti teman-teman harus mencermati ada berapa transaksi di tanggal tersebut. Setelah pembelian, baru kita melakukan transaksi penggunaan. Di tanggal 9 berarti maksimalnya adalah tanggal 8 atau tanggal 9-nya. Tanggal 19 misalnya berarti adalah tanggal sebelum 19 atau pas di tanggal 19 untuk pembelian. Dan tanggal 27 misalnya berarti pembelian terakhir adalah tanggal 27. Perhatikan returnya, ada 4 transaksi returnya. Nah, sebelum kita menggunakan, ada nggak transaksi returnya? Transaksi retur ini juga harus dikerjakan sesuai dengan tanggalnya. Setelah tanggal pembelian, retur penggunaan. Jadi cermati, pastikan tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan kejadiannya. Kejadian retur, kejadian penggunaan, nah kejadian pembelian. Nah, cermati tanggalnya. Pembelian tanggal berapa, retur tanggal berapa. Tidak bisa misalnya kita menggunakan metode misalnya dibeli semua dulu, pembelian semua dulu, kemudian baru muncul tanggal retur, kemudian baru muncul tanggal penggunaan. Tidak bisa seperti itu. Jadi misalnya tanggal 9, tanggal 8-nya adalah tanggal pembelian, tanggal 9 ada retur, tanggal 11-nya ada pembelian lagi, berarti masukkan dulu penggunaannya. Kalau ada returnya, misalnya tanggal 7, berarti tanggal 7 retur, tanggal 8 beli lagi, tanggal 9 baru digunakan. Jadi harus urut. Untuk kartu mutasi persediaan. Kartu mutasi persediaan berarti ada berdasarkan informasinya ya. Berdasarkan informasinya berarti ada kartu mutasi persediaan bahan baku, kaos dan kain. Nah, berarti kita juga akan mencatat ada 3 ya, bahan penolong, bahan baku. Bahan bakunya ada kain dan kaos. Kalau bahan penolongnya dia dibeli secara tunai, ya, dia dibeli secara tunai, jadi dia lebih mudah. Transaksi untuk bahan penolong itu ada pada aktivitas B, ya, aktivitas B. Kalau dibeli secara tunai, berarti kita akan memasukkan transaksinya ke dalam jurnal pengeluaran kas, ya, jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk transaksi B ini hanya ada 3 aktivitas. Hanya ada 3 aktivitas dan worksheet-nya ada di halaman 189. Ya, sekali lagi untuk aktivitas B ada di halaman 189 untuk worksheet-nya. Jadi selain aktivitas E, kartu mutasi, silahkan kerjakan aktivitas B-nya. Kemudian aktivitas C. Ya, aktivitas C ini hanya 4 transaksi saja. Hanya 4 transaksi yang berkaitan dengan pembayaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. BTKL dengan BTKTL, ya.
tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Transaksi yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung ini akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Ya, worksheet-nya berarti sama, melanjutkan dari halaman 189. Ya, melanjutkan dari 189. Kemudian yang perlu teman-teman ingat, ketika mengakui tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi, misalnya, ya kan, akan kita akui sebagai persediaan barang dalam proses. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Ya, masih ingat? Kita akui sebagai BOP untuk yang tidak langsung dan kita akui sebagai persediaan barang dalam proses BDP untuk yang tenaga kerja langsung. Aktivitas D, ya. Aktivitas D ini adalah pembayaran BOP. Dikerjakan pada worksheet jurnal pengeluaran kas dan akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Ya, kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Di situ disebutkan contohnya misalnya adalah pembayaran tenaga pembersih, pembayaran tenaga pengepakan. Nah, ini bisa kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Dicatat di jurnal pengeluaran kas. Dibayarkan secara tunai. Jadi nanti BOP pada kas. Dilihat angkanya kurang dari 1 juta atau lebih dari 1 juta. Cek dari kebijakan perusahaan. Jadi, untuk 2 jam ke depan sampai pukul 2:30 dikurangi dengan waktu istirahat sholat dan makan, teman-teman silahkan untuk menyelesaikan yang pertama adalah kartu mutasi persediaan. Ya. Kemudian transaksi B yang terkait dengan pembelian bahan penolong, dibeli secara tunai. Transaksi C, transaksi yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Sama, dicatat di jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir, aktivitas D adalah aktivitas pembayaran BOP. Jadi ada 4 aktivitas, B, C, D, dan E. Silahkan diselesaikan. Minggu depan kita bahas, kita bisa langsung lanjut ke aktivitas F, G, H, I. Ya. Bagi teman-teman yang sudah selesai, misalnya nanti di aktivitas E sudah selesai, bisa langsung lanjut ke aktivitas F-nya, misalnya menginginkan. Oke, silahkan untuk dikerjakan, waktunya panjang, kita ketemu sampai minggu depan. Nanti sewaktu-waktu saya akan meminta untuk menguploadnya ke dalam Google Drive. Ya. Jadi bagi yang belum silahkan untuk dilengkapi, karena ini adalah praktek, saya ingin tahu kemampuan praktek teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Zoom-nya kita akhiri sekarang. Silahkan. Ya. Yang di worksheet halaman 189 itu PPN masukannya itu memang di sebelah kredit apa gimana? Kalau yang di bulan November itu kan PPN masukannya kalau nggak salah di debit, Bu. Benar. Ya, PPN masukannya ada di debit. Jadi ini mungkin salah satu kekurangan bukunya ya. Salah satu kekurangan bukunya. Jadi silahkan di atasnya PPN masukan, silahkan tambahkan debit. Terima kasih sudah diingatkan Mas Naufal. Mas Rafiq ya. Ada lagi?
Oke, nggak ada, pasti bisa karena ini adalah kasus yang kedua, tentunya lebih jago, lebih lihai, lebih mudah. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya selama kurang lebih 40 menit gitu ya. Kita jadi nggak harus menggunakan Zoom yang unlimited gitu ya, cukup 40 menit dari setengah 12 sampai jam 12 lebih 7 menit gitu ya. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Nanti langsung kita bahas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.